Shalom. Shalom. Halo, boleh dinyalakan kamera-kameranya supaya saya tidak merasa berbicara seorang diri. Puji Tuhan kita sudah ada di penghujung bulan April. Kurang 1 hari kita akan menyelesaikan bulan April dengan penuh sukacita. Luar biasa hari-hari yang kita jalani terus di dalam Tuhan. Mari terus benahi diri. Mari terus minta Tuhan mampukan. Mari terus minta Tuhan tolong, minta Tuhan perlengkapi kita supaya kita benar-benar belajar untuk terus melepaskan yang namanya kedagingan. Puji Tuhan Bapak Ibu dan Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita sudah belajar banyak tentang kedagingan. Kedagingan itu bertentangan dengan keinginan Tuhan. Kedagingan itu membunuh kerohanian kita. Kedagingan itu membuat kita menjadi hamba dosa, bukan hamba Tuhan. Dan untuk melepaskannya kita harus ingat bahwa kita itu orang-orang yang berhutang kepada Tuhan. Mari terus belajar supaya dalam segala hal kita terus ingat status kita sebagai anak Tuhan, berarti tidak boleh hidup seperti dunia. Karena orang yang hidup seperti duniawi adalah orang-orang yang masih mempunyai kedagingan. Mari terus minta sama Tuhan, tolong supaya kita bisa melepaskan kedagingan kita. Kita minta supaya Tuhan membimbing kita. Karena kalau tanpa bimbingan Roh Kudus, kedagingan kita tidak bisa terlepaskan. Kita minta supaya Roh Kudus bisa melepaskan kita dari segala kedagingan dengan cara memberikan kita hati yang baru, roh yang baru, ketaatan. Lalu ketika kita mulai bangun pagi, ingat jangan lupa kita minta sama Tuhan supaya berikan kita kehidupan manusia rohani yang mau bertumbuh, yang mau dibangun di dalam Tuhan. Lalu mari ingat bahwa setiap hari Tuhan itu berbicara, sehingga setiap hari kita harus merenungkan firman supaya kedagingan kita benar-benar harus terlepaskan. Lalu jangan lupa bahwa berbicara tentang kedagingan, itu berbicara tentang persiapan kita menjadi prajurit-prajurit Allah. Di saat kita melepaskan kedagingan, berarti kita siap menjadi prajurit-prajurit Allah. Kita siap untuk selalu ada di dalam medan peperangan. Peperangan rohani. Apa yang kita lihat yang tidak benar, kita berperang secara rohani. Suami kita suka marah-marah, kita berperang secara rohani. Istri kita suka ngomel-ngomel, kita berperang secara rohani. Anak-anak suka memberontak, berperang secara rohani. Karena dengan peperangan rohani, kita bisa mengalami kemenangan dan kita bisa membawa banyak jiwa untuk Tuhan. Lalu ketika kita bisa melepaskan kedagingan, berarti kita harus terus percaya buat Tuhan. Kita harus selalu ingat bahwa kita adalah orang-orang pilihan Tuhan. Mari belajar setiap hari mengenal Kristus. Setiap hari mau dikuduskan oleh kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Setiap hari terus bersyukur. Setiap hari minta Roh Kudus untuk membaharui kita. Setiap hari kita mulai belajar tinggalkan kebiasaan yang membuat kita jatuh dalam dosa. Setiap hari mulai tinggalkan kebiasaan yang marah-marah yang salah, marah-marah, berdusta, dan sebagainya. Jangan kasih kesempatan buat iblis ambil bagian dalam hidup kita. Kalau iblis sudah kuasai, mulai mengganggu kita, mengintimidasi kita, mari kita lawan dengan melakukan kebenaran. Mari terus belajar, jangan pernah mengandalkan kekuatan sendiri. Jangan pernah meninggalkan Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Karena kalau kita meninggalkan Tuhan, berarti kita minta supaya Tuhan pun jangan terlibat dalam hidup kita. Jadi mari saudara terus hidup di dalam roh, berjaga-jaga, jangan menabur dalam kedagingan, jangan hidup mendukakan hati Tuhan, jangan memberikan diri kita di luar kepemimpinan Tuhan, tapi harus sebaliknya kita berikan hidup kita di dalam kepemimpinan Tuhan.
Jangan mengabaikan hal-hal yang kecil, karena itu akan membuat kita sendiri jauh daripada Tuhan. Kita mulai anggap remeh kebenaran. Jangan anggap remeh kebenaran. Mari belajar untuk selalu ingat bahwa kematian Tuhan Yesus itu melepaskan kita dari kedagingan. Kita tidak bisa melepaskan kedagingan kita sendiri. Kita butuh Tuhan Yesus untuk melepaskan kita dari kedagingan. Lalu ingat selalu bahwa keinginan-keinginan daging itu hanya menghasilkan kebinasaan, tetapi keinginan roh itu menghasilkan kebenaran dan kekekalan. Keinginan daging itu dia satu paket dengan proses, tantangan, persoalan, penderitaan, dan dia tidak pernah terlepas dari yang namanya mujizat setiap saat. Jadi ketika kita mau melepaskan keinginan daging, kita pasti mengalami yang namanya proses, tantangan, masalah, persoalan-persoalan hidup. Ketika kita mengalami persoalan-persoalan hidup, jangan kaget ketika mujizat demi mujizat Tuhan terus dinyatakan atas setiap persoalan. Di saat mujizat Tuhan terus dinyatakan, kuasa Tuhan terus dinyatakan, kita mengalami yang namanya kemenangan lepas kemenangan. Jadi puji Tuhan, saya singkat sejenak pengajaran di bulan April ini, dan puji Tuhan hari ini saya menutup melepaskan kedagingan dengan firman Tuhan di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-13. 2 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai 13. Panggilan untuk ikut menderita. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan dia, kita pun akan hidup dengan dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan dia. Jika kita menyangkal dia, dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, dia tetap setia, karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Saya tutup saat teduh bulan April, karena hari Senin kita sudah masuk di bulan Mei, dengan firman Tuhan dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai 13. Panggilan untuk ikut menderita. Ketika saya dan saudara punya komitmen untuk melepaskan kedagingan, berarti itulah panggilan kita. Pikul salib. Ada 4 poin malam ini yang diberikan untuk kita menjadi pegangan sepanjang perjalanan hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Poin yang pertama, ingat, melepaskan kedagingan itu hanya karena kasih karunia Tuhan. Bukan karena kekuatan saudara, bukan karena kemampuan saudara, tetapi semua karena kasih karunia Tuhan. Saya dan saudara bisa mengalami pembaharuan hidup
Itu karena kasih karunia Tuhan. Makanya firman Tuhan bilang kita harus kuat di dalam Kristus. Karena hanya di dalam kasih karunia-Nya kita bisa melepaskan kedagingan. Hanya di dalam kasih karunia Tuhan. Dan firman Tuhan tadi katakan di ayat yang kedua, katakan bahwa apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar. Saya sudah pernah sampaikan, kematian Tuhan Yesus adalah proses penyerahan tongkat estafet ke tangan saya dan saudara untuk melanjutkan pekerjaan penginjilan. Kita bisa menginjil kalau kita benar-benar sudah menguasai Injil. Kita bisa menginjil kalau kehidupan kita benar-benar sudah dikuasai oleh Injil. Untuk bisa menguasai dan dikuasai oleh Injil, harus melepaskan kedagingan. Makanya tadi saya katakan, hanya oleh kasih karunia Tuhan, saya dan saudara bisa melepaskan kedagingan. Roh marah-marah bisa datang kapan saja. Dia datang mendadak melalui rasa tersinggung, rasa kesal, rasa benci. Lalu kita mulai marah, kita mulai kecewa, kita mulai merancangkan yang tidak baik buat orang-orang di sekeliling kita. Tapi karena kasih karunia Tuhan, tiba-tiba kita diingatkan, jangan marah sampai matahari terbenam. Yang tadi kita lagi marah dengan menggebu-gebu, mulai diam, mulai reda. Kita mulai tenang, kita mulai menangis. Kita mulai bilang, Tuhan saya mengasihi dia, saya mengampuni dia. Itulah kasih karunia Tuhan. Yang membuat saya dan saudara kuat dan mampu melakukan kebenaran. Karena kedagingan tidak mampu melakukan itu. Kedagingan tidak mampu melakukan itu. Tetapi di dalam kasih karunia Tuhan, saya dan saudara dimampukan untuk melakukan semuanya itu. Ada amin? Amin. Amin. Poin yang kedua, Amin. ketika saya dan saudara ingat bahwa kita punya kasih karunia Tuhan, berarti kita butuh perjuangan setiap hari. Saya dan saudara harus berjuang, karena saya dan saudara waktu berjuang baru Tuhan tolong. Saat kita mau melakukan, baru ada pertolongan Tuhan buat kita. Jangan kita sombong di hadapan Tuhan. Tuhan, mulai besok saya hidup takut Tuhan. Masih pagi lagi, belum takut Tuhan lagi. Anak baru bangun terlambat. Ini anak muka apa malas. Mana tadi malam katanya mau takut Tuhan. Pagi kok sudah ngomel-ngomel anak, sudah maki-maki anak. Sudah sumpah-sumpah anak, sudah kutuk-kutuk anak. Kita tidak bisa berjuang kalau tidak minta Tuhan mampukan. Makanya setiap pagi ayo berikan dirimu buat Tuhan. Hari ini saya mau lakukan kebenaran kalau Engkau memampukan saya. Karena saya tidak bisa kalau saya melakukannya sendiri, Tuhan. Jadi saya minta pagi ini Tuhan, kuasai tangan saya, kuasai mulut saya, kuasai lidah saya, kuasai pikiran saya, kuasai hati saya, kuasai kaki saya. Saya serahkan seluruh dari ujung rambut sampai ujung kaki saya. Saya serahkan buat Tuhan, karena saya mau dipakai menjadi agen-agen kebenaran. Saat saudara habis saat teduh pagi, saat saudara dan saya selesai bermesraan dengan Tuhan di pagi hari, kita jalani hari itu. Ada yang buat kita marah, kita akan tersenyum. Ya Tuhan, saya tidak marah. Ada yang membuat kesal kita, kita tidak terpengaruh. Ada yang menghina kita, kita hanya tertawa. Ada yang mengecewakan kita, kita hanya diam dan kita bisa bilang terima kasih Tuhan. Kok bisa? Karena pagi kita sudah serahkan hidup kita buat Tuhan. Sehingga perjuangan kita dan selama satu hari tidak akan sia-sia. Kesaksian siapa ya? Tadi malam atau kemarin malam. Saya bangun pagi, saya lupa berdoa. Saya mulai marah-marah. Saya mulai ngamuk. Saya mulai aduh Tuhan. Sampai akhirnya Tuhan tegur saya dan saya minta ampun. Tuhan tidak mau saudara berjuang dengan kekuatan saudara dan saya sendiri.
Tuhan mau kita sama-sama berjuang, minta kekuatan dari Tuhan. Makanya di ayat yang ketiga sampai dengan ayatnya yang kelima, firman Tuhan ingatkan, mari berjuang. Lakukan kebenaran berarti melepaskan kedagingan. Sampai berapa lama harus berjuang? Selama nafas hidup masih ada. Selama itu saya dan saudara dituntut untuk berjuang. Perjuangan kita bukan kekuatan kita. Minta kekuatan dari Tuhan. Amin. Amin. Kita minta kekuatan dari Amin. Tuhan. Poin yang ketiga, saudara lihat di ayat yang kelima, ayat yang keenam, sampai ayatnya yang ke-8. Kita akan menikmati hasil-hasil yang terbaik. Kita akan akhirnya mengerti, oh ya, ketika saya melepaskan kedagingan, saya menikmati sesuatu yang baru. Saya dibuat mengerti oleh Tuhan. Saya mulai memahami isi hati Tuhan. Saya mulai menikmati sesuatu. Hasil dari melepaskan kedagingan. Kuasa Tuhan terus dinyatakan. Kita ngomong sama Tuhan, Tuhan bertindak. Kita doa sama Tuhan, Tuhan bekerja. Kita berseru, dia tidak menolak setiap seruan kita dari pendengarannya. Justru dia sangat peka mendengar saudara dan saya saat berteriak buat Tuhan. Tuhan akan langsung menunjukkan perhatiannya buat kita saat kita panggil dia. Bapak, malam ini saya sedih. Dia langsung merespon, saya peluk. Apa yang membuatmu sedih? Saya sedih karena begini, begini, begini. Takut, percaya saja, saya ada bersama-sama dengan engkau. Tuhan respon, saudara. Tuhan respon. Tuhan respon. Jadi mari saudara. Firman Tuhan katakan, kita akan menikmati hasil yang kita kerjakan. Tadi waktu saya pulang dengan suami dari doa puasa, lalu Tuhan bilang buat saya begini, Nali, banyak orang di dunia mengidolakan artis-artis, mengidolakan orang-orang. Saya bilang, iya Tuhan, lihat drama-drama Korea, lihat artis-artis Korea, lihat orang banyak percaya ketika artis-artis menunjukkan sesuatu. Dan orang banyak meniru karena dia idolakan artis itu. Padahal artis saja tidak kenal dia. Saya senyum-senyum sama Tuhan, saya bilang, iya Tuhan. Iya Tuhan. Saya minta ampun, saya kadang mengidolakan artis-artis Tuhan. Padahal benar Tuhan, artis saja tidak kenal kita. Tapi ketika saya mengidolakan Tuhan, Tuhan kenal saya. Saya menghabiskan uang yang sangat banyak untuk Tuhan. Tuhan tidak berhutang, Tuhan mengembalikan. Kalau saya menghabiskan uang yang begitu banyak untuk idola saya, untuk bagaimana mengimbangi kehidupannya, dia semakin kaya, saya semakin melarat. Saya bilang, iya Tuhan, berapa banyak tiket-tiket konser yang harganya juta-jutaan, mereka rela membeli. Tiket ke kerajaan Allah tidak ada orang yang mampu membeli. Tuhan kasih gratis, Tuhan kasih cuma-cuma. Tapi banyak orang membuangnya. Saya bilang, iya ya Tuhan. Benar Tuhan. Saudara, apa yang kita idolakan di dunia ini tidak membawa dampak baik buat saya dan saudara. Tetapi kalau idola kita adalah pemilik kerajaan Allah, yakin dan percaya, dia pula akan mengidolakan kita. Itu anak saya kesayangan saya promosikan dia.
saya promosikan dia. Fenomena saat ini yang terjadi di dunia hiburan adalah siapa yang punya konten bagus, dia bisa viral, diundang di mana-mana, banyak uang. Kenapa ini salah satu tipu daya iblis yang mengalihkan perhatian anak-anak Tuhan untuk melihat hal-hal yang bagus, mengidolakan hal-hal yang ada di dunia, mengikuti trending-trending yang ada di dunia. Tetapi trending kerajaan Allah ditinggalkan. Emang kerajaan Allah punya trending? Punya. Setiap bulan ada tema itu trending kerajaan Allah. Setiap malam ada pengajaran yang baru, itu trending kerajaan Allah. Terupdate setiap hari. Itu bukti Tuhan mengidolakan saya dan saudara. Ketika saya dan saudara mengidolakan dia. Dia jadikan kita kesayangan-kesayangannya. Kalau kita mengidolakan artis, mana ada artis yang mengidolakan kita? Tidak ada. Jadi mari, saat kita berjuang, poin yang ketiga, ada upah untuk kita. Ada sesuatu yang akan kita nikmati. Bahkan Tuhan akan berikan kita pengertian, pengenalan akan Allah yang menjadi kesukaannya. Dia akan berikan buat kita. Kamu bisa mengenal saya, ini loh saya yang baik. Allah kita itu Allah yang luar biasa. Dan dia suka memperkenalkan diri untuk orang yang datang kepada dia. Orang yang mencari dia. Dan poin yang keempat, ketika saya dan saudara melepaskan kedagingan, berarti kita siap menjadi penginjil-penginjil Kristus. Ingatlah, ini Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud. Itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu aku sabar menanggung semuanya ini. Itu bagi orang-orang pilihan Allah supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Kalau saya dan saudara sudah mulai melepaskan kedagingan, berarti hidup kita menjadi saksi, itu wajib. Hidup kita membawa dampak, itu harus. Kita harus memberi kesaksian. Kesaksian lewat gaya hidup kita, kesaksian lewat cerita-cerita kebaikan Tuhan yang kita alami. Kesaksian itu harus nyata. Sehingga orang akan melihat, sungguh Allah ada di dalam kita dan kita ada di dalam Allah. Saudara, mari terus lepaskan kedagingan. Kalau tadi malam firman Tuhan katakan, ketika kita melepaskan kedagingan, kita jadi prajurit-prajurit Allah. Malam ini Tuhan ingatkan, waktu engkau dan saya melepaskan kedagingan, itu bukan karena kekuatan kita, tapi karena kasih karunia Tuhan. Di saat kasih karunia Tuhan dicurahkan, kita harus berjuang untuk mempertahankannya. Perjuangan kita bukan dengan kekuatan kita sendiri, tetapi kita berjuang karena Allah sumber kekuatan yang akan memampukan kita. Poin yang ketiga, saat kita berjuang, ingat bahwa ada upah yang menanti kita. Dan waktu upah itu Tuhan berikan untuk kita, kita siap menjadi saksi dimanapun kita berada. Puji Tuhan, firman Tuhan malam ini sampai di sini. Mari saya ingatkan semua, kita sudah berdoa, bahas tentang melepaskan kedagingan selama kurang lebih 26 hari di bulan April. Setiap malam saya dan saudara diingatkan Tuhan. Saya berdoa sama Tuhan, minta dari Tuhan, semoga selesai bulan April. Segala kedagingan yang masih mengikat kita, Tuhan bersihkan perlahan-lahan. Jangan takut melepaskan kedagingan. Karena ketika saudara melepaskan kedagingan, roh Allah bertumbuh dengan luar biasa di dalam hidupmu. Roh Allah menguasai hidupmu. Kuasa Allah terjadi senantiasa dalam setiap langkah hidupmu. Puji Tuhan, ingat melepaskan kedagingan, itu pilihan kita.
Keputusan ada di tangan kita. Maukah kita melepaskan kedagingan kita mulai malam ini dan minta tuh setiap hari dan minta Tuhan memampukan kita untuk setiap hari diberikan hati yang baru, roh yang baru, hidup yang baru di dalam Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.